وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, iman, Islam, kesehatan dan masih banyak hal yang lainnya yang bisa kita hitung. Maka dari itu dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada diri kita dan Tuhan membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertanyaan ini Allah kita akan sama-sama menyimak kajian yang berkala disampaikan oleh Ustaz Nurul Darmawan dengan tema tentang mengenai kalimat basmalah. Namun sebelum kita mulai kajian tersebut, marilah bagi berkah kita buka sama-sama dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Ustaz Nurul Darmawan dipersilakan untuk menyampaikan kajian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak sekalian, dengan kabarnya? Ibu-ibu, kita mulai dengan jinglenya Ustadz Sobari. Gimana? Apa kabarnya? Apa? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang pada hari ini kita masih diumumkan dan berangkat taat kepadanya. Sebab banyak orang yang saat ini tidur habis maksiat. Nah, kita bersyukur karena kita dibangunkan tadi dengan taat kepadanya, ya, dengan baca hamdalah, kemudian baca salat dan segala macam. Kita terima kasih, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Salam salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang bersama. Bapak, Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini saya masih melanjutkan tema yang pernah saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu, beberapa sabtu yang lalu, yaitu mengenai Al-Fatihah. Terutama saya ingin fokus ke basmalah. Tapi pada pertemuan kemarin yang saya sampaikan itu berupa mengantar mengenai surat Al-Fatihah, ya. Hanya berupa pengantar pengenalan, pemahaman surat Al-Fatihah. Hal itu penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui tentang bab pengantar itu, ya. Sebab ya kalau anak SD itu kan di awal-awal sekolah kan perlu diantar kan sama orang tuanya gitu kan. Beda kita zaman kita dulu, baru-baru diantar, ya sekarang kan harus diantar sama orang tua, pakai motor, pakai apa gitu kan. Ya, jadi zaman dulu gitu mah udah bohong gitu kan. Nah, biar apa? Biar kenal lingkungan gitu, biar tahu lingkungan, biar kenalan guru segala macam. Sama ketika kita dulu waktu awal-awal kuliah juga baru saya lihat, ya, saya kan baru kuliah tuh, saya lihat mata kuliah awal-awal itu ya mata kuliah pengantar, ya, samping KDU, ya juga pengantar sosiologi, pengantar ekonomi, politik, pengantar antropologi dan sebagainya. Emang awal-awal mahasiswa itu memang dikasih mata kuliah pengantar yang isinya adalah gambaran umum, gambaran global dari mata kuliah yang akan dipelajari. Nah, setelah itu baru dia akan mempelajari hal-hal yang detail mengenai pengantar itu, ya. Secara politik, maka dia akan belajar detail mengenai politik segala macam. Begitu kan Al-Quran, ya. Al-Quran juga begitu. Maka di awalnya, ya, di Al-Fatihah ini merupakan
pengantar dari Al-Quran, ya. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, seorang ulama yang hidup di tahun 1900-an gitu kan. Ya, jadi dia punya murid namanya Syekh Rashid Ridho. Rashid Ridho nanti dia bikin tafsir namanya Al-Manar. Nah, Syekh Muhammad Abduh itu bikin tafsir. Dia itu tafsirnya ini Al-Quran, tapi mengenai itu ya, lebih ke apa ya? Pengetahuan gitu, ke logis, ke hal yang logis. Makanya saya pernah baca tafsirnya ITB, Salman ITB itu juz 30 itu reference-nya, apa namanya, sandarannya itu ke Rasul ke Syekh Abdul ini, ya, Syekh Abdul ini. Jadi Syekh Abdul ini ngomong begini, ya, di kitabnya itu mengatakan bahwa kandungan yang bersifat global yang dirinci oleh ayat lain sehingga ia bagaikan mukadimah atau pengantar bagi kandungan surat Al-Quran. Itu komentar Muhammad Abdul mengenai surat Al-Fatihah. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa metode pengajian Al-Quran itu bersifat deduktif, ya. Deduktif itu kan dari yang global ke yang umum, gitu kan. Itu pengajian Al-Quran begitu. Setelah kita belajar dulu waktu sekolah ya gitu kan, yang umum dulu baru yang khusus. Nanti ketika kita skripsi baru induktif, gitu kan. Kita belajar dari kasus, mencari hubungan dengan kasus sehingga menciptakan sebuah teori, gitu kan, namanya induktif. Nah, aku juga begitu. Jadi yang global dulu, kemudian baru diperinci oleh ayat-ayat lain yang banyak itu. Nah, menurut Syekh Muhammad Abdul, ya, sesungguhnya gambaran Al-Quran itu hanya meliputi 5 hal, ya. Dan semuanya 5 hal itu ada di dalam Al-Fatihah. Yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ada di ayat 2 dan ayat 5, ya. Ayat 2 dan ayat 5. Boleh saya minta bantu, Pak Noval, ayat 2 apa bunyinya? Al-Fatihah. Ya. Ayat 5, Pak itu baca Pak Anto. Pak Ade, ayat 5 apa dek Pak Ade? Hitung dulu. Apa ayat 5? Ada bisa baca ayat 5? Iya, karena berdua iya karena nasta'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan yang kedua adalah ayat 5, hanya kepada Allah Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Lalu yang kedua adalah janji dan ancaman ayat 1, 3 dan 7. Apa 3 dan 7? 1, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini rupanya Syekh Muhammad Abdul ini termasuk orang yang berpendapat bahwa Bismillah itu bagian dari Fatihah. Lalu yang ketiga adalah ibadah yang menghidupkan tauhid. Ayat 5 dan ayat 7, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu yang keempat adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang kelima adalah kisah masa lalu, yaitu ayat 6 dan 7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma itu aja kata si Muhammad Abduh, yaitu tadi adalah tauhid, janji dan ancaman, ibadah yang menghidupkan tauhid, jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat, dan kisah masa lalu, sejarah masa lalu. Nah, kata seorang ulama juga yang bernama Abu Hasan Al-Harari, ya, beliau adalah seorang sufi, ulama, pakar bahasa, teologi dan logika, wafat tahun 698 Hijrah. Dia mengatakan adalah jadi Al-Fatihah itu adalah induk Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terperinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Jadi kata beliau gini Pak, ayat 1 dan 3, jadi beliau itu kayaknya itu termasuk yang berpendapat bahwa basmalah bukan surat, bukan ayat, ya. Jadi di wilayah hamdalah, ya, 3 ayat pertama, ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu milik Allah di langit, ya. Lalu 3 ayat terakhir
ya, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu keinginan manusia, cita-cita manusia kepada Allah. Nah, lihat tuh, satu di langit, satu di bumi nih. Nah, kata beliau, di tengah-tengahnya ada jembatan, ada jalan, ya, yang berupa ayat, yaitu ya ya karena budu ya karena nasta'in. Nah, jalan itu adalah doa yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitu kata ulama mengenai surat Al-Fatihah, ya. Oleh karena itu, ya penting bagi kita untuk memahami Al-Quran, ya, maka pahamilah Al-Fatihah, ya, karena dia selain adalah pembuka Al-Quran, yang semua isi Al-Quran ada di dalamnya, dan dia juga wajib dibaca dalam sholat, ya. Maka dengan memahami Al-Quran akan menambah sholat kita, dan itulah kira-kira motivasi atau latar belakang mengapa kita harus memahami Al-Fatihah. Oke, kita lanjut sekarang ke basmalah, ya. Kita fokus lagi ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu arti yang diterjemahkan oleh para ulama mengenai surat Al-Fatihah. Nah, terus hadirin, apa ya, bingung bagi saya gitu ya, susah bagi saya untuk menjelaskan kandungan surat ini, ya, karena begitu luasnya, begitu dalamnya, begitu hebatnya apa yang dikandung oleh surat ini gitu kan. Ya, gimana nggak luas, gimana nggak hebat, gimana nggak dalam gitu kan. Orang 6.236 ayat, ya, yang ada dalam Al-Quran dirangkum dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Nah, 7 ayat itu dirangkum dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena itu seorang ahli tafsir yang bernama Al-Biqai, ya, dia adalah ahli tafsir yang hidup yang lahir tahun di Damaskus tahun 809 Hijriah dan wafat di Damaskus juga, yaitu tahun 885. Beliau mengatakan, ya, jadi Al-Biqai itu adalah seorang ahli tafsir yang berhasil menemukan hubungan ayat demi ayat Al-Quran, ya. Bahkan bukan itu aja, bahkan dia berhasil menemukan hubungan kata demi kata dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau misalnya bapak membaca tafsir depak gitu kan, dalam misalnya juz 30 lah, itu kan misalnya antara surat-surat itu ada hubungannya tuh, hubungan antara ayat Fatihah, Anas dengan Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Nah, itu yang referennya merujukin kepada Al-Biqai. Nah, Al-Biqai mengatakan dalam tafsirnya gitu kan, sesungguhnya kedudukan basmalah itu terhadap Al-Fatihah itu serupa dengan kedudukan Al-Fatihah terhadap Al-Quran, ya. Ya, jadi kedudukan basmalah terhadap Al-Fatihah sama dengan kedudukan Al-Fatihah terhadap seluruh isi Al-Quran, ya. Maka tiada kata yang bisa, ya, menggambarkan dalamnya, luasnya, hebatnya kalimat basmalah, ya, kecuali kalimat yang Allah sendiri, ya. Allah sendiri firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 109, ya, yang bunyinya itu, laukanal bahru midada bi kalimati rabbi dafil bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau jikna bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, laukana, ya, jikalau seandainya lautan kamu jadikan tinta, ya, minta di kalimat di Rabbi, ya, untuk menuliskan kalimat dari Tuhanmu, ya, berafil bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi, maka, ya, niscaya air yang ada di lautan itu gak cukup untuk menulis, ya, keagungan, kehebatan kalimat Tuhanmu, ya, walau jikna bimithlihi madada. Bahkan seandainya kamu datangkan lagi
lautan yang sama. Kalau datang lagi kan nggak bakalan cukup ya untuk nulis kalimat Tuhan. Makanya dalam surat itu juga ya Khidir alaihissalam ya menyuruh Musa untuk mencelupkan tangannya ke laut dan mengatakan bahwa sesungguhnya ilmumu itu adalah air yang menetes di jarimu. Sedangkan ilmu Allah adalah lautan tempat air menetes tadi. Dan jadimu mencelupkan itu. Ya. Itulah gambaran dari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya kita nggak ada apa-apa dibandingkan ilmu Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tadi bagaimanapun hadirin ya, kalimat ini harus kita jelaskan ya, kalimat ini harus kita ketahui dengan segala kekurangan kita, dengan segala kebodohan kita ya gitu kan. Kita harus memenuhi kalimat ini dengan harapan nanti Allah akan sempurnakan, Allah akan pahamkan kalimat ini dan menggerakkan hati kita untuk mengamalkan kalimat ini. Itu kira-kira yang mengantarnya. Baik, tadi insyaallah ya, tadi saya katakan bahwa ada perbedaan pendapat ya, apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah bukan ya. Jadi saya punya referensi itu 7 tafsir plus 1 risalah gitu kan. Nah, di antara 7 itu hanya 2 yang mengatakan basmalah itu bukan ayat ya, tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Wasit. Yang orang adalah Dr. Wahbah Zuhaili, ulama terkemuka asal Mesir. Nah, kita gimana? Apakah kita masuk yang menganut itu bukan gitu kan? Gitu lihat aja di mushaf gitu kan. Mushaf itu kita apa? Kita lihat kalau di mushaf berarti ya, kalau di depak segala macam berarti Al-Fatihah bagian dari ayat gitu kan, dari Al-Fatihah. Nah, Dr. Wahbah Zuhaili juga kan dia seorang ulama yang bermazhab Hanafi gitu kan. Jadi hadisnya saya juga ya. Jadi kata Allah kan hadisnya gini dasarnya itu, aku dan hambaku ya dibagi 2 gitu kan, dibagi 2 ya. Setelah hambaku baca Al-Fatihah, Allah mengatakan hambaku memujiku ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, hambaku ini. Terus kemudian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim ya, sungguhnya hambaku bermohon kepadaku dan pasti aku kabulkan. Dia berdasarkan hadis itu. Hadis itu sahih gitu kan, dan banyak dianut oleh para ulama di Timur Tengah gitu kan. Nah, nggak masalah sebenarnya karena sama-sama benar, sama-sama punya acuan yang kuat. Nah, kalimah basmalah sendiri kata Buya Hamka itu sesungguhnya ya bukan turun kepada Nabi kita aja, tapi sudah pernah turun sebelum Nabi kita. Dia tidak menjelaskan siapa yang diturunkan, tapi yang jelas kalimat basmalah itu sudah diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Balqis di Sabah ya. Di awal suratnya Nabi Sulaiman menulis innahu minas Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalimat ini itu bukan kalimat yang turun kepada Nabi kita aja, ya, tapi kepada Nabi sebelumnya. Misalnya kayak Alhamdulillah, Alhamdulillah itu turun kepada Nabi Adam gitu kan, ketika Nabi Adam itu habis ditiup ruhnya gitu kan, ya. Kata pertama yang diucapkan ketika bangun itu adalah Alhamdulillah. Untuk itu makanya kita kan ketika bangun tidur kan suruh baca Alhamdulillah ya. Nabi atamana basakona, itu mah makan ya. Akhirnya nggak ada nama Allah ya. Apalagi doa apa? Subhanallah juga turun kepada bukan Nabi kita. Nah, setahu saya ada satu kalimat yang hanya turun kepada Nabi kita, Pak. Ya, hanya kepada Nabi kita turun. Dan itu kalimat istimewa. Apa kalimat itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hanya kepada Allah kami berasal dan kepada Allah kembali. Hanya kalimat itu yang turun ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khusus kalimat itu ya. Kata para mufassir itu karena seandainya kalimat itu
tidak turun kepada Nabi kita, ya, bukan hanya turun kepada kita, niscaya ayah Nabi Yusuf, siapa Nabi Yusuf? Ayahnya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf hilang, ya, dan dia bercurah air mata, pasti dia mengucap itu, ya. Nah, karena kalau tidak diajarkan kepada kalimat kepada Nabi selain Nabi Muhammad, makanya kalimat itu, ya, hanya diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang maknanya dalam banget, gitu kan. Yang sekarang yang lebih kita kenal sebagai kalimat musibah, gitu kan. Padahal maknanya luas, gitu kan. Nggak cuma sempit. Jadi masalah musibah banyak luas kalimatnya. Nah, jadi menurut BHMK makna basmalah artinya adalah aku mulai pekerjaan ini dalam menyiarkan wahyu Allah pada insan manusia di atas nama Allah sendiri dan telah memerintahkan aku menyampaikannya. Ini adalah contoh teladan yang diberikan kepada kita supaya kita memulai suatu pekerjaan penting dengan nama Allah. Nah, itu tadi dia mengomentari tadi kalimat An-Naml ayat 30, gitu kan, BHMK. Nah, menurut saya kutub dalam tafsirnya Fizilal yang mengatakan bahwa memulai dengan nama Allah adalah adab dan bimbingan pertama yang diwahyukan kepada Allah dari Allah kepada nabinya, ya, yaitu Iqra bismi rabbika, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Permulaan itu sesuai dengan kaidah utama ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah adalah al-awal wal akhir wal az-zahir wa al-batin. Dia yang pertama dan dia yang terakhir, dia yang tampak dengan jelas bukti dan wujudnya, dan dia pula yang tersembunyi, ya. Dan dia juga yang Maha Suci, yang merupakan wujud yang hak, yang darinya semua wujud memperoleh wujudnya, dan darinya bermula semua yang memiliki permulaan. Karena itu dengan namanya segala sesuatu harus dimulai, dan dengan namanya terlaksana setiap gerak dan arah, ya. Jadi menurut beliau, ya, mengucap basmalah itu adalah sebuah pekerjaan yang mendatangkan keberkahan. Karena apa? Karena kita melibatkan Allah dalam pekerjaan kita, ya, baik itu di awal, ya, sebagai sebuah perencanaan, ya, dengan kita berharap bahwa pekerjaan itu bakalan sukses, gitu kan, bakalan berhasil. Dan kedua, dalam proses, ya, karena apa? Kita berharap Allah membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan itu, ya, dalam melaksanakan pekerjaan itu. Lalu di akhir kita serahkan urusan Allah, kita berharap agar hasilnya itu maksimal, gitu kan, maksimal dengan seraya mengharapkan pertolongan Allah, ya, dan menyerahkan urusan di tangan Allah terhadap hasil itu, tawakal. Dan jika ada yang kurang, maka, ya, kita mohon semoga Allah menyempurnakan pekerjaan itu. Nah, Rizallah dalam basmalah ini, ya, basmalah ini ada 5 hal yang akan dibahas, ya, dari 5 hal yang dibahas dalam membahas basmalah ini. Pertama ada huruf ba, ya, yang dibaca bi dalam basmalah, ya. Yang kedua adalah kata isim, ya. Ya, jadi kenapa bismillah, kenapa nggak bilah, gitu. Kenapa harus ada isim, ya. Kenapa harus ada dengan nama Allah? Lalu bisa aja dengan Allah, gitu kan. Itu yang dibahas. Yang kedua adalah lafaz Allah, lafaz. Nah, ini penting banget, gitu kan, ya. Ma'rifatullah, kita mana Allah, gitu kan, ya. Karena apa? Kata Allah adalah kata yang dipilih olehnya, ya, untuk menamakan dirinya, gitu kan. Kata yang digunakan oleh dirinya untuk mengenalkan kepada kita, ini loh, aku ini Allah, gitu.
Itu penting untuk pelajari gitu kan. Alhamdulillah. Lalu kedua adalah Ar-Rahim. Ya. Satu bab 5 Ar-Rahim. Jadi di antara 99 Asmaul Husna, kenapa sih Allah Ta'ala itu milih Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan? Padahal bisa aja dia milih Malik Al-Qudus, ya. Lalu Aziz Al-Hakim gitu kan. Nah, kenapa dia milih Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadi 5 itu yang kita akan pelajari dalam pembahasan basmalah, ya. Pertama ada huruf ba yang dibaca bi dalam basmalah, kedua adalah isim, ya, dengan nama, ya, nama gitu kan. Lalu yang ketiga ada Alhamdulillah Allah, lalu 4 Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, mari kita mulai satu-satu pembahasan yang tadi, ya. Huruf ba yang dibaca bi dalam awal ayat. Nah, menurut Pak Quraisy dalam Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa bi atau dibaca bi diterjemahkan dengan kata dengan mengandung satu kata atau kalimat yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas dalam benak ketika mengucapkan basmalah, yaitu kata memulai, ya. Sehingga bismillah, ya, berarti saya atau kami memulai apa yang kami kerjakan ini, ya, dengan nama Allah. Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari sang pengucap bahwa ia memulai pekerjaan atas nama Allah. Atau dapat juga diartikan sebagai perintah Allah, ya, walaupun tidak ada kalimat perintah di dalamnya, yang menyatakan mulailah pekerjaanmu dengan nama Allah. Keduanya, ya, kedua pendapat tadi menyisipkan, ya, dalam benak kita yang membaca, ya, kata memulai pada basmalah itu mempunyai semangat yang sama, yaitu menjadikan nama Allah sebagai pangkal tempat kita bertolak. Apabila seorang memulai suatu pekerjaan dengan nama Allah atau atas namanya, pekerjaan itu akan menjadi baik, atau paling tidak pengucapnya akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi, atau kepentingan pribadi. Sehingga apa yang dilakukannya tidak akan mengakibatkan kerugian atau keburukan bagi dirinya dan orang lain, bahkan akan bermanfaat bagi diri pengucapnya, masyarakat, lingkungan, dan kemanusiaan seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tersebut cacat. Hadis riwayat Asyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Ketika membaca basmalah dan memulai suatu pekerjaan, apapun jenis pekerjaan itu, misalnya, ya, makan, minum, belajar, berperang, ya, gerak apapun, bahkan, ya, kata beliau, dalam kondisi diam sekalipun, ya, semua harus disadari bahwa titik tolaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa dia, ya, bahwa ia dilakukan demi karena Allah, ya. Karena apa? Semua perbuatan tadi tidak mungkin dapat terlaksana kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata beliau mengenai huruf di dalam huruf ba yang dibaca di dalam basmalah. Lihat lagi sebenarnya ada beberapa juga keberangin, ya, tapi kebanyakan nanti kelamaan, gitu kan. Lalu kedua kata isim dalam, nah, terus, ya, kata isim, ya, yang menjadi titik pangkal pembahasan di sini adalah, ya, kata isim nama setelah huruf bi atau ba, ya, apa gunanya, gitu kan? Kenapa nggak langsung bilah, ya, apa kata isim? Nah, jadi menurut Syekh Fahir bin Asyur,
Beliau adalah seorang ulama besar Tunisia dan muftinya mengatakan bahwa penyisipan kata isim mengandung makna sendiri yang berbeda jika tanpa isim, ya. Ya, jadi gini kata dia. Kalimat yang disusun menggunakan kata isim, ya, seperti dalam surat Al-An'am ayat 118 gitu kan, yang bunyinya fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Makanlah sebagian daging hewan halal yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya, kata beliau, ya. Dan atau aktivitas yang diharapkan memperoleh keberkahan dan pertolongan Allah seperti dalam firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq ayat 1. Nah, jadi kata isim, menggunakan kata isim itu digunakan, diucapkan, bisa digunakan kepada Allah untuk bertujuan mendapatkan keberkahan Allah, ya, keberkahan Allah, ya. Jadi keberkahan kita diartikan sebagai pertambahan nilai, ya. Misalnya ada orang misalnya dapat gaji misalnya 1 juta, ternyata anaknya sehat, rumah tangganya adem, gitu kan. Dibandingkan orang yang dapat gaji 50 juta, tapi korupsi, akhirnya apa? Penjara, keluarga berantakan. Jadi itu keberkahan. Nah, dan pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah. Nah, sedangkan, ya, ketika kita mengucapkan, ya, tidak mengucapkan dengan kata isim, ya, misalnya dengan bila, gitu kan, ada dalam ayat Al-Waqiah ayat 74, ya, Allah Ta'ala berfirman, fasabi bismi rabbikal ladzi fasabi bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan Al-Insan ayat 26, ya, min laili fasjud lahu wasabbihu laila tawila, ya, pada sebagian malam bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang, ya. Di kata beliau, ya, yang pertama tadi, ya, adalah perintah untuk mengucapkan subhanallah. Sedangkan yang kedua adalah perintah untuk mengucapkan perintah yang mensucikan Allah dan Allah dari segala kekurangan. Nah, jadi kesimpulannya kata beliau adalah setiap hal yang diharapkan darinya keberkahan Allah, ya, atau pertolongan Allah, maka diisikan kata isim, ya, bismillah, ya. Sedangkan bila dimaksudkan dengan bermohon kemudahan atau bantuan Allah, maka kata yang digunakan langsung mengucapkan langsung mengucap Allah, ya, bila, ya, seperti dalam doa, ya, Allahumma bika nusabbihu wa bika namur, ya, ya Allah, dengan Engkau kami mohon waktu pagi dan siang, ya, dan kekuasaanmu kami memasukinya. Nah, dan sebelum tidur dia berdoa, ya, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku tidur dan bangun, ya. Jadi itu. Jadi kalau dengan nama dengan isim bismillah kita mengharapkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Sedangkan yang kalau kita bilang, gitu kan, yang dimaksud adalah bantuan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira dua aja yang disampaikan pada hari ini, gitu kan, berupa kalimat maksud makna kalimat kata bi, ya, kata ba yang dibaca bi, dan kata isim atau dengan nama dalam basmalah. Untuk lafaz dalam Allah sepertinya butuh penjabaran khusus, ya, satu sesi sendiri karena luas banget, gitu kan.
luas banget gitu kan. Terus yang kedua Ar-Rahim juga butuh seksi sendiri ya, digabung aja 4-5 itu. Lalu yang terakhir ya, kalau dulu Pak Epah itu kemarin itu punya oleh-oleh ya, doa Allahumma inna anustika bika syai'an gitu kan. Nah saya bukan oleh Pak, oleh-oleh yaitu zikir yang dibaca Nabi ya, yaitu zikirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil wa fis sama wa huwas samiul alim. Yang artinya adalah dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak ada berbahaya, tidak akan berbahaya, tidak akan berbahaya yang menimpanya. Ya, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ceritanya ini dulu ketika sahabat namanya Khalid bin Walid itu sedang menaklukkan sebuah negeri di Iran, ya, kaum berhala ya, Majusi, ya. Daripada korban banyak, beliau diplomasi. Nah, ketika diplomasi itu diperingatin sama pembantunya, suku itu adalah suku yang suka mengenal racun, gitu kan. Kalau kamu diplomasi ke situ, kamu bisa diracunin. Nah, kata beliau, oke, nggak apa-apa. Daripada korban banyak, saya diplomasi ke situ. Dengar, ternyata beliau bisa diracun, dia tahu dia racun. Nah, terus beliau baca doa itu, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, minum, mukanya merah gitu, terus pluk gitu langsung mereda gitu. Ternyata racun itu tidak berpengaruh terhadap dirinya. Nah, pemimpin suku itu akhirnya ngeri juga gitu kan. Ini satu orang aja bisa melumpuhin racun yang begitu mematikan dari kita gitu lah. Apalagi sekian ribu orang yang akan menyerbu kita. Udah gini aja, kita takluk, kita takluk, kita tunduk. Namun itu maka umat Muslim tidak jadi perang dan terhindar dari kerugian baik nyawa maupun materi. Nah itu aja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya kalau ada tanya jawab, menurut saya bisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikral hakim wa taqabbalahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Ini baik, terima kasih banyak kepada Pak Guru atas banyak materinya. Tadi banyak sekali yang disampaikan tentang makna jelas, dan juga kalau kita belajar lebih dalam tentang Al-Quran itu memang banyak ya Pak, tentang artinya, tentang tafsirnya, ada dari Ibnu Katsir, dari Al-Manaf dan sebagainya. Maka dari itu ini juga merupakan satu hal yang penting bagi kita untuk bisa memahami setiap bacaan yang kita baca, terutama di sholat kita. Karena kan surat Al-Fatihah itu kita baca minimal 9 kali dalam sehari. Nah maka dari itu kalau kita paham dengan artinya, itu bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat kita. Nah mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab, dipersilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. nggak muat udah, nggak muat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji ini punya anaknya itu agak Bandung. Dibilangin lah sama tetangganya, Haji, anaknya main judi. Nah, Astagfirullah, kata Haji. tenang. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah kita mengucapkan apa istilahnya basmalah itu untuk kebaikan apa yang hal yang tidak baik? Ya. Oh ya, baik. Jawab langsung dah. Ya, jadi begini, jadi gini Pak, saya juga punya kasus yang gitu nih. Jadi
Saya dulu di Bayoran itu ada tetangga, tukang judi, badar judi. Jadi itu dia tuh kalau lagi gak punya duit, dia sholat tahajud dan menang gitu. Buat menang gitu kan, jadi bukan menang sih, tiba-tiba ada aja gitu loh, ada aja gitu kan, uang gitu kan, menang untuk menang, entah itu ada yang gini, ada aja gitu menang. Jadi kedua gini, saya punya bos dulu, bos itu jarang sholat, ya, nggak pernah sholat. Nah sesaat saya itu kan masuk malam ya, saya pergokin dia sholat tahajud, bukan saya tahajud, ngapain Pak tahajud itu kan, nggak tahu dia taksir perempuan, tapi udah kawin dia, perempuan, dia tahajud itu biar perempuan itu taksir sama dia gitu. Jadi kan gitu, kan itu namanya apa ya? Semacam kayak apa ya? Salah jurusan gitu kan, Ya sebagai seorang muslim kan harusnya ya sesuatu itu tidak diukur dengan dunia gitu kan. Bahwa emang orientasi kita ya akhirat gitu. Sesungguhnya ya begitu kan mungkin dikasih sama Allah, dikasih Allah, tapi ya tadi bisa ujian dengan begitu dikasih, tapi apa semakin membuat dia semakin ingkar gitu kan. Mungkin tadi kayak misalnya judi, makin berjudi gitu kan, itu ujian buat dia gitu kan. Apalagi ya tadi misalnya perempuan juga seperti itu gitu kan. Bahkan ya saya ada teman saya sendiri kan, saya kan sering keluar kota tuh, ya istilahnya apa ya, dia itu sering rajin sholat, tapi ketika Surabaya pergi ke apa namanya? Surabaya apa? Di apa Surabaya namanya? WTS ya apa namanya? Organisasi yang terkenal itu. Adeli ya, itu banyak teman-teman saya yang di Jakarta yang rajin sholat gitu kan, rajin sholat. Ternyata emang ketika di luar itu emang nakal gitu kan. Dan ternyata bukan teman saya aja gitu kan, saya punya guru apa Sodik gitu di UIN gitu kan, UIN. Orang UIN padahal, nah suatu saat dia itu pelatihan di Sydney, di Melbourne. Ya kalau di masjid mah Pak, semua sholat, semua zikir, semua apa lah ya, apa namanya, megang tasbih gitu kan. Nah ujian istrinya apa? Ya di luar masjid gitu kan, ya di luar masjid gitu kan. Ya kalau semua dalam masjid, ya semua baik, koruptor juga baca Quran, bisa ceramah, bisa nasihat kan, tapi kan ujian sungguhnya di luar masjid gitu kan. Nah sungguhnya yang jadi ukuran adalah ya tadi semua yang kita sandarkan kepada Allah dan semua bernilai akhirat. Itu aja yang saya. Ada lagi dari bapak-bapak yang lain bertanya? Dari Kak. Kalau nggak saya nanya nih, kasih PR. Halo Pak, saya boleh tanya Pak? Iya. Jadi saya juga teringat waktu saya SMP ngaji sama Pak Guru pada mereka. Jadi saya mau konfirmasi lagi nih Pak. Dulu kan kita kan setiap hari kadang ada saatnya itu lupa ya Pak baca Bismillah. Nah kira-kira ada doa nggak ya Pak yang bisa menggantikan kalau kita baca Bismillah itu? Oh iya. Dulu Bapak kasih tips doanya. Oh iya. Jadi ya. Jadi ada kan kita kan sering diajarin zikir ya pagi petang itu kan. Jadi ada satu doa yang mewakili hidup kita gitu. Jadi gini kan, karena hidup kita ini kan sungguhnya kan kita kan sungguhnya mengejar ridha Allah gitu kan. Kalau Allah udah ridho, apapun yang terjadi sama kita, baik itu menurut kita baik atau menurut kita buruk, maka semua akan menjadi baik, bisa, ya kan? Kenapa begitu? Karena kan persepsi itu di tangan kita, Pak. Ya, kenapa dalam Al-Falaq itu ya kita berlindung dari kejahatan makhluk, gitu kan? Ya, kul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq, gitu kan? Ya, jadi kejahatan makhluk, bukan kejahatan khaliq. Padahal makhluk itu kan nyatain Allah. Kenapa nggak kita berlindung dari kejahatan Allah gitu kan? Kejahatan yang Allah menciptakan kejahatan gitu kan? Nah, itu sesungguhnya kan gini Pak, kejahatan itu kan cuma persepsi manusia gitu kan? Persepsi manusia yang mengatakan bahwa apa yang tidak kita sukai itu sebuah keburukan, itu sebuah jahat gitu kan? Nah, Allah sendiri pada dasarnya
tidak pernah menurunkan sebuah keburukan. Tapi kita yang menilai itu sebuah keburukan karena apa? Keterbatasan persepsi kita oleh ruang dan waktu. Misalnya kita mengatakan bahwa ini buruk, bisa jadi tempat lain itu baik, atau bisa jadi sekarang ini buruk tapi besok dan waktu jadi baik. Kan itu banyak berita terjadi ya. Misalnya dulu waktu gempa Aceh ya, sampai Aceh tsunami, itu kan sebenarnya sebuah apa ya, sebuah musibah gitu kan, orang yang meninggal segala macam gitu kan. Apa hikmahnya ya? Hikmahnya adalah ya Aceh jadi berdamai dengan Indonesia, kan begitu. Jadi suatu hal yang buruk itu semata-mata itu cuman persepsi manusia yang mengatakan bahwa peristiwa itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, maka itu kita diajarkan doa sama Rasulullah agar membaca raditu billahi robba wa bil islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul, atau wa bi muhammadin nabiyya gitu kan, sampai situ aja. Nah, untuk apa? Supaya kita itu mengklirkan ya, apa ya? Mengklirkan niat kita, tujuan kita di pagi hari sampai sore hanya untuk Allah. Dan kita baca di sore hari itu sampai malam, sampai pagi hanya untuk Allah. Sehingga apa? Sehingga semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai baca Al-Quran itu sampai sore dan selanjutnya itu dinilai ibadah. Ya, karena apa? Allah sudah ridho sama dia. Allah sudah senang sama dia. Dan bukan begitu aja, Rasul juga. Dan kita sudah diklar bahwa saya ingin menjadikan Islam sebagai jalan hidup saya, begitu. Begitu. Baik, terima kasih banyak dan lainnya teman-teman kali bercerita. Kemudian apakah ada yang bertanya lagi, bapak-bapak atau ibu mungkin di belakang? Jam 6. Saya bebas mau kerja. Oke, saya berangkat. Baik, tadi ada yang bertanya. Alhamdulillah sampai dari acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru bisa menambah keberkahan bagi kita semuanya dan kita bermanfaat, serta bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayolah sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.